Saat ku dalam kesesakan, yang ku harap hanya Kau Tuhan. Saat badai hidup menerpa, masih ada Tuhan bagiku. Saat semua jalan tertutup, tiada yang sanggup menolong. Saat air mata tercurah, masih ada Tuhan bagiku. Penolongku hanyalah dirimu, penghiburku hanya Engkau, Bapakku. Selalu Kau Bapakku yang setia. Penolongku hanyalah dirimu, penghiburku hanya Bapakku. Selalu menyertai hidupku, Kau Bapakku yang setia. Penolongku hanyalah dirimu, penghiburku hanya Engkau, Bapakku. Selalu menyertai hidupku, Kau Bapakku yang setia. Boleh katakan penolong. Amin. Penghibur, selalu Kau Bapakku yang setia. Penolongku hanyalah dirimu, penghibur selalu. Kau Bapakku, Kau Bapakku yang setia. Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta, lebih dari di dalam hidupku. Bapakku yang baik,
yang ku perlu, lebih dari segalanya. Kasih-Mu bagiku tak pernah berakhir, kasih setiamu dalam hidupku tak pernah. Padamu Yesusku kau segalanya. You are everything, Lord. Tidak ada yang dapat menggantikan Engkau dalam hidup kami. Kami tahu ada penolong yang selalu ada buat kami, Tuhan. Dan Engkau ada di tengah-tengah kami, Tuhan. We honor you. Kami hormati Engkau di tempat ini. Amin. Give you honor. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu, tetapi berikan kekuatan.
menjemput kita. Jangan pernah menyerah. Berdiri bersama-sama dalam hadirat-Nya. Mari angkat tangan. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah. Jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Boleh angkat tangan, katakan jangan pernah menyerah. Jangan berputus. Saat hati menyembah, jangan pernah menyerah. Jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Semarang, mari angkat kedua tanganmu tinggi. Jangan pernah menyerah. Jangan berputus asa. Saat hati menyembah, jangan pernah menyerah. Jangan berputus asa. Mujizat bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah. Mujizat saat hati menyembah. Jangan berputus asa. Mujizat, mujizat, mujizat Tuhan ada. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Kami percaya malam hari ini mujizat-Mu masih terjadi. Yang setuju boleh katakan amin. Bapak Ibu silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Eva, please. Amin. 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 Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis nanya, tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan.
setia. Berapa di antara kita kadang doa kita nggak dijawab, bahkan dia diam, nggak bilang apa-apa, nggak buat apa-apa. Apakah dia tetap menjadi pribadi yang terbaik buat kita? He is so faithful. Dia setia, bahkan kita belum lihat apa-apa, dia tetap setia. Yang setuju boleh katakan amin. Amin. Berkali-kali, boleh katakan bersama, berkali-kali. Berkali-kali kau kuatkan dalam rasa sakit. Katakan Yesus setia. Sama yang mengalami pertolongan Tuhan berkali-kali, berkali-kali, berkali-kali kau kuatkan dalam rasa sakit, Engkau ada, Yesus setia. Percaya boleh katakan amin. Amin. He is so faithful. Dia setia bahkan ketika kita tidak setia. Yang setuju boleh katakan amin. Dan dia selalu ada buat setiap kita. Amin. Janji Tuhan berkata bahwa dia akan selalu ada buat kita. He always be there for you and me. Amin. Beberapa waktu yang lalu saya bertemu dengan seorang yang pernah mengalami luka bakar, kecelakaan pesawat, dan kemudian dia menceritakan bahwa luka di seluruh tubuhnya itu dari luar mungkin tidak kelihatan separah yang dari dalam. Dan dokter katakan bahwa kulit manusia itu berlapis-lapis. Jadi ternyata lukanya itu di dalam tuh masih parah, bernanah, karena dia mengalami kecelakaan pesawat dan terbakar. Dan mujizat Tuhan terjadi, saudara. Tapi dia bilang untuk menyembuhkan lukanya itu tidak hanya dari luar, tapi dari dalam itu yang ternyata akan menginfeksi seluruh tubuh yang lain. Sehingga dia berkali-kali sempat mati lagi, kemudian hidup lagi. Karena infeksi itu ke seluruh tubuhnya, karena ada luka di bagian dalam. Bapak Ibu Saudara, berapa di antara kita yang ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, Anda diizinkan melewati luka, mengalami tekanan,
mengalami penganiayaan, mungkin secara batin mengalami betrayal, pengkhianatan, dan berbagai hal yang sulit yang kau lewati ketika dalam perjalanan bersama dengan Tuhan. Kadang kita berpikir bahwa kita baik-baik saja. Saudara, kita tidak mengalami apapun karena dari luar itu tetap kelihatan oke. Padahal saya ketemu dengan banyak orang, mereka akan kelihatan sesungguhnya, the real pribadinya sesungguhnya ketika ada goncangan. Betul, sepakat Bapak Ibu. Ketika ada badai, ketika ada kesulitan, siapa saudara itu akan kelihatan. Saya ingin kita membaca satu firman Tuhan. Alkitab mencatat bahwa Dia ingin menyembuhkan Anda dan saya. Setuju, boleh katakan amin. Dicatat dalam Yesaya 30, kalau nggak salah mungkin bisa ditayang. Di situ dicatat bahwa matahari, terang bulan purnama akan seperti terang matahari terik, dan terang matahari terik akan 7 kali ganda, yaitu seperti terangnya 7 hari pada waktu Tuhan membalut luka umatnya dan menyembuhkan bekas pukulan. Saudaraku yang kekasih, Alkitab catat bahwa Dia akan menyembuhkan luka setiap Anda dan saya. Boleh katakan bersama dengan saya, luka. Berapa di antara saudara yang tidak pernah terluka? Even Anda dan saya seorang hamba Tuhan, orang yang kenal Tuhan, orang yang tahu Yesus, orang yang bergaul intim. Tidak ada orang yang bisa menghindari kesulitan. Tidak ada orang yang bisa lari dari kenyataan yang pahit. Setuju, boleh katakan amin. Bahkan tidak pernah ada orang yang bilang bahwa aku tidak pernah terluka seumur hidup. Kadang luka itu ada berbagai macam, Bu. Ada ketika engkau berharap kepada Tuhan dan tidak terjadi seperti yang engkau harapkan. Ada ketika engkau mengalami trauma di masa kecil, ditinggal oleh orang-orang yang engkau cintai. Engkau berharap sesuatu kepada orang, dia harus mencintai saya karena saya mencintai dia. Tetapi kenyataannya Anda tidak mendapatkan apa yang Anda ingin dapatkan. Luka. Betul Bapak Ibu. Dan kadang kita berusaha untuk tutupi itu. Saudaraku yang kekasih, bahkan ada berapa di antara saudara yang mengalami, saya dari kecil, saya sedikit bersaksi saudara. Jadi karena dibesarkan dari keluarga yang ya mungkin kurang baik, dan mami saya tahu kesaksian ini. Jadi dari saya kecil tuh saya sering mengalami silent treatment. Silent treatment itu apa? Jadi kalau ada sesuatu yang salah, mama saya akan diamin. Bisa sebulan, bisa lama, bisa seminggu, dan tidak ada kurun waktu yang pasti. Saudara, kelihatannya ini biasa, tapi itu hancur saudara. Karena silent treatment itu kita tidak pernah tahu salahnya di mana. Betul? Ada di tempat ini Bapak Ibu yang Anda tinggal satu rumah, tapi kadang didiamin lama dan gak tahu salah di mana. Saudara, orang kalau dimaki, orang kalau dimarahin, orang bahkan mungkin kalau dipukul, kita bisa tahu di mana salahnya. Tapi kalau silent treatment, kita didiamin, tidak diajak ngomong, tidak diselesaikan masalahnya, itu lukanya itu kemana-mana saudara. Orang akan hilang kepercaya diri, confidence, dan kemudian mengalami kebingungan, mengalami trauma, mengalami ketakutan yang begitu dalam. Dan itu perasaan perihnya, itu gak tahu mau dibawa sampai kapan. Dan saya mengalami sering banget silent treatment. Mungkin ada di tempat ini Bapak Ibu yang pernah mengalaminya. Tapi saudara, Yesus ingin menyembuhkan setiap kita. Yang setuju boleh katakan amin. Boleh lihat tangan-tangan yang terangkat. Mungkin high-nya di monitor naik sedikit.
Boleh lihat tinggi-tinggi yang terangkat. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Saudara, apapun itu, setiap orang pernah terluka. Setiap orang pernah mengalami. Alkitab catat ini ada bekas luka, ada bekas pukulan, ada bekas mungkin pengkhianatan yang kita alami, dan kadang kita berusaha untuk lupa. Saudara, sebab itu saudara sering pernah melihat bahwa ada orang yang dia setiap ketemu orang lain, dia ingin menyakiti. Karena apa? Dia hanya pernah menerima, dari dulu disakitin, dari dulu dilukain. Orang yang terluka, dia akan cenderung ingin melukai orang lain tanpa dia sadari. Sebab itu Bapak Ibu lihat bahwa kadang-kadang ada keluarga yang baik-baik dan kemudian boom, pisah. Itu bukan karena sehari dua hari. Itu karena luka yang dalam. Saudara lihat ada hamba-hamba Tuhan yang kemudian tiba-tiba temperamennya itu bisa melebihi batas. Kenapa? Ternyata saudara, andai kata saudara mengalami silent treatment, didiemin dari kecil. Dan ketika engkau besar, dewasa, engkau menikah dengan suami yang kalau ada masalah dia akan diemin Anda sebulan, 2 bulan. Sebab itu kenapa ketika ada kita yang mengalami atau istri yang mendiami suami, atau orang tua yang mendiami anak-anak, kenapa tiba-tiba anak-anaknya itu bisa kemudian dia teriak, bisa kemudian dia berontak, bisa kemudian dia ingin bunuh diri atau marah yang berlebihan? Karena ternyata trauma, luka-luka yang dari kecil itu kemudian mencari jalan keluar, dan seolah-olah semua luka yang lama itu diingatkan kembali, sehingga dia begitu marah hanya karena ada orang mendiami dia atau mengabaikan dia. Karena luka yang lama itu seperti datang kembali. Sebab itu ada orang yang dia hanya dicuekin, dia bisa marah luar biasa, padahal itu hal yang biasa. Ketika ada orang yang merendahkan Anda, padahal biasa bercanda juga nggak apa-apa. Berapa di antara saudara pernah dengar ada orang yang cuma dibecandain dia langsung bunuh? Kenapa? Karena dari kecil dia sering dibully, dia sering dihina, dia sering diperlakukan tidak baik, tidak kayak kurang ajar, mungkin diperlakukan semena-mena. Sehingga ketika once dia mengalami kesulitan, dia mengalami trauma yang sama, itu kemudian dia hadapi. Saudara, apa yang terjadi? Luka itu akan keluar. Sebab itu Tuhan katakan apa? Saudara, bahwa dia ingin menyembuhkan setiap kita. Yang setuju boleh katakan amin. Saya dari kecil banyak luka, dari kecil banyak luka. Trauma, kepahitan, kekecewaan, silent treatment, diabaikan, dipukul, apalah macam-macam, diusir baik dari orang tua, diperlakukan buruk, dianjing-anjingin, dibabi-babiin dari kecil. Jadi ketika saya besar saya dapat semuanya itu, saudara. Dan kalau saya tidak dalam Yesus, mungkin sudah lama saya selesai, saudara. Tapi sekali lagi, Yesus ingin menyembuhkan Anda dan saya. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Ada saya ketemu dengan satu anak muda dan dia bilang, saya ingin melihat orang tua saya menderita sekali, menderita semenderitanya, dan itu akan memuaskan hati saya. Karena dari kecil dia ditinggal oleh orang tuanya kawin, yang mama kawin, yang papa kawin, dan dia diterlantarkan. Saudara, luka yang dalam. Even dia ke gereja, even dia datang kepada Tuhan, tapi tidak pernah dia serahkan semuanya ke Tuhan. One day itu akan meledak, one day itu akan menghancurkan masa depan kita, menghancurkan karir, bahkan rumah tangga kita. Jika ada bekas pukulan yang Anda keep, yang Anda simpan. Saudaraku yang kekasih, ada beberapa tipe orang. Yang pertama, saya katakan tadi, orang yang lukanya itu dia sebar. Yang saya katakan tadi, orang yang terluka itu akan cenderung akan melukai orang lain. Sebab itu Anda lihat ada orang yang dia datang ke gereja, dia lihat ada orang yang kecewa dengan seseorang. Orang ini juga kecewa, itu bisa seperti tutup dan botol. Dia bisa ketemu dan dia panasin,
mulai tambah parah lagi karena dia ingin melihat setiap orang juga terluka. So, itu tidak mudah. Sebab itu saudara boleh lihat di gereja ada orang yang baru masuk kemudian kecewa dan tinggalin gereja. Gereja tidak pernah salah, Yesus tidak pernah salah. Betul Bapak Ibu? Tetapi ternyata bahwa ada orang-orang yang dia belum selesai dengan masa lalunya. Dia belum selesai dengan kepahitan yang kemudian kemanapun Anda pergi, Anda akan bawa kecuali Anda letakkan kepada kaki Yesus. Yang setuju boleh katakan amin. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Yang setuju boleh katakan amin. Ada lagu yang berkata seperti ini. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku, dan sesuai dengan hikmat Tuhan ku diberikan apa yang perlu, suka dan derita bergantian memperkuat imanku. Tiap hari Tuhan besertaku, tiap jam dihibur hatiku, diangkatnya bila aku jatuh, dihalangnya musuhku kejar. Yang namanya Raja Maha Kuasa, apa yang kekal dan abadi, mengimbangi duka dengan suka dan menghibur yang sedih. Dia janji dia akan hiburkan kita. Setuju boleh katakan amin. Dia janji dia akan sembuhkan kita. Yang setuju boleh katakan amin. Dia katakan engkau dan saya akan 7 kali lebih bersinar. Dia sembuhkan, dia pulihkan baik luka maupun bekas luka. Yang setuju boleh katakan amin. Dan dia ingin melihat Anda dan saya berjalan di dalam kemerdekaan yang daripada Yesus. Tidak peduli berapa lama Anda menjadi Kristen, tapi berapa di antara saudara Anda fight setiap hari dengan rasa sakit itu. Anda fight setiap hari dengan luka yang menganga, yang belum pernah sembuh ataupun sembuh hanya dari luar. Yang kedua, ada orang-orang yang dia keep, dia simpan, dia tidak bawa kepada Yesus. Alkitab mencatat dia tidak bisa menyembuhkan Anda sampai Anda kasih semua luka Anda kepada dia. Setuju boleh katakan amin. Sampai Anda bilang, Tuhan aku terluka, Tuhan aku sering didiamin dari dulu sehingga ada trauma, ketemu orang takut, ketemu orang selalu ada rasa salah, selalu ada feeling guilty, selalu minder karena berkali-kali Anda mengalami silent treatment. Anda tidak tahu salahnya di mana, dan itu menghancurkan hidup Anda, menghancurkan rohani Anda tanpa Anda sadari. Ada banyak orang yang even Anda ke gereja, Anda Kristen bertahun-tahun, tapi Anda keep, Anda simpan luka yang lama. Padahal
Padahal Yesus ingin menyembuhkan saudara. Dia ingin memulihkan saudara. Dia tidak ingin engkau kehilangan berkatnya. Hanya ada karena celah, ada lubang, ada luka yang menganga, ada bekas luka yang kemudian akan menggerogoti iman dan mencuri kebahagiaan bahkan berkat Anda dan saya. Anda tahu arti kata luka? Dalam bahasa Ibrani artinya pulihnya sempurna, utuh. Restore. Dia memulihkan Anda sempurna. Kata dipulihkan. Bahasa aslinya bilang apa? Anda tadinya di stage ini. Dan kemudian kita jatuh karena kekecewaan, karena ketakutan, karena mengalami struggle yang luar biasa. Anda jatuh di bawah. Kata restore artinya dia ingin memulihkan. Dia kembalikan kita ke stage, ke tempat tertinggi yang pertama sebelum Anda jatuh. Berapa di antara saudara yang ingin melihat Tuhan pulihkan kita kembali, diangkat tinggi? Boleh lihat tangan-tangan yang terangkat, boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Yang setuju boleh katakan amin. Ku percaya masih ada mujizat. Ku percaya tangan-Mu masih bekerja. Janji-Mu tak pernah biarkan ku sendiri. Yesus, Kau Tuhan perlindunganku. Ku percaya masih ada mujizat. Ku percaya tangan-Mu masih bekerja. Janji-Mu tak pernah biarkan ku sendiri. Yesus, Kau Tuhan perlindunganku. Boleh tangan terangkat katakan, ku percaya masih ada mujizat.
Engkau Tuhan perlindunganku. Saya percaya bahwa Dia ingin menyembuhkan kita. Amin. Saya ketemu teman-teman yang melayani di atas mimbar. Dan mereka bilang, Pastor, sesungguhnya saya luka sampai hari ini. Dan kegiatan melayani memang menolong dia. Tapi dia bilang, tidak bisa. Rasa dihantui, rasa sakit, itu yang dalam, itu sering datang. Sampai saya bilang, kasih semua rasa sakit itu kepada Tuhan. Kenapa kita mengalami rasa sakit? Tuhan ingatkan, you have to feel it. Anda memang diizinkan untuk mengalami, supaya ketika engkau sembuh, engkau bisa cerita kepada orang-orang yang mengalami luka, bagaimana Yesus menyembuhkan Anda. Setuju, boleh katakan amin. Waktu saya pertama, dari kecil saya mengalami silent treatment. Dan kemudian suatu waktu saya pernah mengalami, dipertemukan dengan orang yang melakukan itu tanpa dia sadari kepada saya. Luka yang lama itu seperti seolah-olah ingin diingatkan kepada saya. Dan di situ saya tahu, oh Yesus, saya masih perlu Engkau. Tidak ada yang hebat, Bapak Ibu. Hamba-hamba Tuhan yang paling hebat pun, mereka bilang mereka sering banget mengalami luka-luka yang sulit untuk mereka ceritakan kepada orang lain. Mereka hanya bisa datang kepada Tuhan. Semua kita perlu Yesus. Yang setuju boleh katakan amin. Saya pun sampai hari ini perlu Yesus. Ada banyak momen dalam hidup saya, kalau Anda tanya, terluka, bolak-balik, berdarah, luka dalam berkali-kali, nggak berhenti dari segala jurusan. Di situ saya tahu, supaya ketika saya ketemu orang, I feel you. Saya bisa rasa apa yang engkau rasakan. Saya bisa rasa apa yang engkau alami. Karena saya luka yang dalam berkali-kali, mungkin nggak terhitung. Tapi siapa pribadi yang menyembuhkan saya? Namanya Yesus. Yang setuju boleh katakan amin. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Jauh sebelum saya ketemu Yesus, setiap saya mengalami luka yang lama, kemudian terangkat ke permukaan lagi karena di dalam masih basah, saudara. Saya berusaha simpan dari luar, oke. Even saya ke gereja, even saya kenal Tuhan, but sometimes ada bekas luka yang saya nggak tahu masih stay di sana, sehingga diizinkan badai-badai yang sulit untuk pengen tahu apakah luka itu masih ada. Dan ketika saya tahu, saya shock, saya kaget, dan saya terluka, dan saya bilang, Yesus, ternyata saya masih perlu Engkau, dan saya harus tetap kasih kepada Engkau luka. Dan saya ingin sembuh, bahkan bekas-bekas lukanya, scarsnya. Dan Alkitab mencatat yang kita perlu lakukan, forgive, lepaskan pengampunan. Karena Alkitab mencatat ada upah. Yang setuju boleh katakan amin. Anda benar atau tidak benar, Anda salah atau tidak salah, itu urusan Tuhan. Bagian kita Tuhan bilang forgive, dan engkau akan tidak pernah kehilangan upah. Yang setuju boleh beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Alkitab mencatat banyak orang yang kemudian dia tidak mau berjalan dalam apa yang Tuhan kasih. Sebab itu firman Allah berkata, Lukas 6 ayat 35, tetapi kamu kasihilah musuhmu, berbuat baik kepada mereka, pinjamkan dengan tidak mengharap balasan, maka upahmu akan besar, dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih, dan terhadap orang-orang yang jahat.
Alkitab mencatat ada upah yang tidak akan pernah meleset, tidak pernah bisa dicuri dari Anda ketika engkau mengampuni, ketika engkau menyerahkan semua rasa sakit itu kepada Tuhan. Dan engkau akan lihat Dia akan pulihkan, Dia akan mampukan engkau, dan engkau akan dibebaskan oleh Tuhan. Karena Alkitab mencatat Dia ingin menyembuhkan engkau, bahkan engkau akan bersinar 7 kali lebih terang. Yesaya 30 ayat 26 dalam terjemahan bahasa Inggris berkata, the light of the full moon, bulan yang penuh cahaya, tidak setengah-setengah. Engkau akan lihat engkau diangkat, engkau dipromosi, engkau dibukakan jalan. Dikatakan will be like the sun's glare, and the sun's glare will be 7 times brighter, like the light of 7 days when the Lord binds up His people. Ketika Tuhan menyembuhkan Anda, bahkan dikatakan fracture bones, engkau yang kadang-kadang terluka, hancur saudara, dikatakan Dia akan heal semua luka-luka Anda dan saya. Hari ini saya percaya bahwa tidak pernah ada orang yang tidak perlu Yesus. Yang setuju boleh katakan amin, boleh lihat tangan-tangan yang terangkat. Bapak Ibu Saudara, hanya orang yang pernah mengalami Tuhan, engkau akan cerita betapa Tuhan yang tolong aku. Orang boleh meninggalkan Anda, tapi tidak dengan Yesus. Orang yang engkau cintai boleh meninggalkan Anda, tapi tidak dengan Yesus. Dan Yesus yang sama, the same God, yang akan hadir dalam hidup saudara, yang akan berjalan bersama dengan saudara. Dikatakan by His wounds, oleh bilur-bilurnya engkau disembuhkan, engkau dipulihkan, restore, engkau dikembalikan kepada stage yang sesungguhnya yang Tuhan mau. Dan saya percaya di tempat ini setiap kita akan mengalami pemulihan yang daripada Tuhan. Yang setuju boleh katakan amin. Worship, sing. Ku percaya pasti ada. Percaya. Janjimu tak pernah biarkan ku sendiri. Yesus kau tunggu. Tanganmu tinggi yang percaya. Ku percaya, kami percaya Tuhan. Ku percaya masih bekerja. Janjimu ku sendiri. Yesus kau Tuhan, dimanapun berada, angkat kedua tanganmu yang percaya. Ku percaya, ku percaya, kami percaya Yesus kau Tuhan, perlindunganku. Yesus pegang erat tanganku. Yang percaya boleh katakan Bapa, Engkau Allah Sang. Selama ku hidup, jemaat Tuhan saja. Yesus pegang Tuhan.